Guys, saya ada di belakang gedung yang tersisa pada saat Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Ada hal penting yang ingin saya kutip saat Jepang mengakui kekalahannya. Jepang, mereka tidak bertanya tentang berapa banyak ekonominya, bagaimana berapa banyak ahli ekonomi, ahli kesehatan, ahli fisika, ahli biologi, dan ahli-ahli lainnya. Tapi mereka bertanya berapa sisa guru yang ada. So, hari ini Jepang bangkit dan kemudian menciptakan sejumlah teknologi dan menguasai pasar dunia dengan teknologi di berbagai hal. Yang menjadi pemahaman kita adalah betapa pentingnya guru di sini pada saat perang itu, karena Jepang memperhatikan ketika ada guru, maka guru itu sebagai sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kebangkitan Jepang dari peristiwa Perang Dunia Kedua atau jatuhnya bom di Hiroshima, dan itu dibuktikan sampai dengan saat ini. Guys, saya ambil cerita ini dan saya ingin mengingatkan kepada kita, khususnya kita yang ada di Papua. Papua tidak akan maju, Papua tidak akan pernah mengejar ketertinggalannya, Papua tidak akan pernah bersaing, Papua tidak akan pernah berkembang kalau yang kita pikir itu adalah hal-hal di luar daripada pendidikan. Sebab itu pendidikan itu sangat penting, dan pendidikan itu harusnya menjadi standar utama membangun di tanah Papua. Nah, oleh sebab itu saya berharap mari kita berpikir secara filosofi bahwa membangun pendidikan adalah membangun kemanusiaan, membangun masa depan suatu bangsa. Papua adalah bangsa yang kemudian akan menjadi bangsa yang bersaing dengan bangsa-bangsa di dunia apabila kualitas sumber daya manusianya mampu dikembangkan dan ditingkatkan. Kita manfaatkan kondisi kemampuan otonomi khusus kita dengan membangun pendidikan yang layak. Sudah tiba di stasiun Onshin Osaka. Kita menuju ke Hiroshima. Perjalanan ke Hiroshima kurang lebih 1 jam menggunakan kereta cepat. Oke guys. Dalam kereta, ini saya dengan bangsa dari Jawa Barat. Iya kan bos? Ya nanti. Oi,
Asep, Bang Asep. Ini di sebelah Pak Bustami dan Pak Ketua. Halo, arigato. Arigato. Horishima. Kita lagi berangkat ke Horishima. Sil. Siap. Sudah sampai di Hiroshima stasiun dan kita akan melihat dari dekat bukti-bukti sejarah. Kita akan dapat tilas Iya. bukti-bukti sejarah agresi Perang Dunia Kedua. Jadi kita jas merah, jangan pernah lupakan dengan Jangan lupa sejarah. sejarah. Jadi menjadi anggota Iya. dewan itu tidak hanya bicara Iya. politik di dalam ruangan, Ya. itu juga harus tinjau Betul. sejarah-sejarah itu sehingga pendalaman itu sangat penting. Hop. Ya. Kita sudah sampai di stasiun Hiroshima. Lalu kita akan menuju ke bom atom bekas Perang Dunia II. Jadi kita akan ke sana melihat sisa keruntuhan bangunan pas di bom atom Amerika. Oke. Kita akan melihat satu jejak sejarah negeri kita. Agresi militer kedua Belanda itu hanya bisa menjadi tonggak sejarah Indonesia. Kita kelepas dari penjajahan Jepang, karena pada saat itu Amerika menjajah dan mereka hengkang dari Indonesia. Jadi ini adalah kota yang termasuk membuat kita merdeka. Kalau enggak kita perang terus ini. Siap. Seperti itu. Guys, sampai ke tempat sejarah. Sejarah kita sekitar 15 menit. Kita membutuhkan waktu 15 menit dari stasiun di Hiroshima. Ya, kalau misalnya nggak macet sebelumnya. Kita mengikuti taksi, menggunakan taksi, setelah kereta api, taksi di sini sudah diatur kapasitasnya hanya bisa 3 orang. Ya, jadi ikuti terus perjalanan saya dengan Bang Ketua kita akan menuju ke Hiroshima. Kita sudah sampai di lokasi tempat bom atom. Jadi ini dijadikan Ini ya, sejarah. ini Iya benar Pak. Jadi dulunya gedungnya nggak kayak gini Pak. Iya. Gedungnya itu dulu bagus, megah, tapi karena kena bom atom Ya, kita dari situ tersisa. kali, ke situ Oke kali. siap. Yang tersisa Ayo. hanya ini gitu. Lihat gedung yang kena bom. Kita sudah sampai di Hiroshima. Ya, kita ingin lihat dari dekat. Guys, saya akan tunjukkan di depan kita semua apa sebenarnya kota Hiroshima pada masa Perang Dunia Kedua dan kondisi saat ini. Guys, ikuti berikut ini.
prasasti peristiwa jatuhnya bom atom di Hiroshima. Orang datang ke sini untuk berdoa terhadap para korban, dan korban di sini sangat banyak. Ini gedungnya, ini gedung. Oke, guys, di sebelah sana itu adalah gedung yang sisa terakhir daripada bom atom. Jadi bom atom dijatuhkan oleh Amerika, dan hampir semua lokasi ini habis gedung beserta dengan masyarakatnya. Tetapi yang tersisa adalah gedung ini. Gedung ini kemudian menjadi bukti sejarah bahwa peristiwa waktu itu telah meruntuhkan eksistensi Jepang dalam agresi militer dan perangnya di kawasan Asia Tenggara, dan kemudian berdampak pada kemerdekaan negara-negara di kawasan. At that time, there was a rumor. You know, here was a very serious problem. Ini kondisi pada saat agresi militer Amerika ke Hiroshima, menjatuhkan bom atom. Ini posisi fotonya pada waktu itu, dan sebentar kita lihat Fisiknya sebelah kanan. fisiknya seperti apa. Oke, guys. Ini bulan 8 tanggal 6. Jam 8.15. Bulan 8 Bulan 8 Tanggal 6. bulan 8 tanggal 6 jam 45. 8.15. oh, Ini 1945. 6 Agustus berarti kan? Jadi kemerdekaan Indonesia Ya, 8 itu Agustus. 1945 juga 6 Agustus. ada efek dan Jam sangat 8, efek besar 15. daripada proses ini. Jadi kejadiannya ini 6 Agustus 1945. 11 hari kemudian 11 hari kemudian. Merdeka 17 Agustus. 1945. Kalau ini tidak dibom, kita nggak akan merdeka sampai sekarang. Iya, ini data di sini. Mungkin terlambat. Sungai ini dekat sini juga ya? Iya, dekat sini juga. Sungai. Iya, setelah ini yang pas dibom itu ada juga. Tapi sebelumnya belum ada Belum sungai. dirapikan kayak gini, Pak. Oh. Jadi pas dulu bom atom itu, ini tuh hall, jadi semacam tempat gubernur gitu, Pak. Jadi bumi ini yang kena di bom pusatnya kan, pusat di kotanya Hiroshima tuh ini. Jadi tempat pemerintahan itu mereka di situ diam kan. Jadi ketika di bom atom ini hancur semua, hanya sisa puing-puingnya saja, dan sungainya pun tertutup. Saking ganasnya itu sampai berkilometer kena, sampai 12 efek dari bom atom itu. Itu yang Hiroshima. Yang di Nagasaki itu lebih banyak yang meninggal. Jadi Amerika sudah tahu tentang bagaimana menaklukkan Jepang, karena Amerika tidak bisa menaklukkan Jepang di beberapa kawasan. Maka dengan cara menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, akhirnya Jepang mengalah dan kalah telak atas perang. Kalau tidak seperti itu, Kita tidak maka akan hari ini negara-negara di dunia cuma dikuasai oleh Jepang. Oke. kecil tapi pedas. Oke. Itulah orang Jepang. Karena dia kalau sudah mengabdi, darah daging dia akan tetap menempel. Tidak ada kata pengecut. Siap. Itu Jepang. Jepang.
sekarang kita akan naik di kapal kecil, perahu, untuk menikmati sungai. Ini sungai, guys. Ini sungai. Kita harus beli tiket dulu. Harus beli tiket dulu. Setelah itu baru naik kapal. Sudah selesai, kita menyusuri sungai yang ada di Hiroshima. Sangat luar biasa, guys. Halo, thank you. Guys, selamat pagi. Hari ini kami akan melakukan perjalanan ke Tokyo. Menuju ke Tokyo, kita akan menggunakan kereta. Ikuti perjalanan saya di Jepang, Tokyo. Nomor 12. Guys, ini kita berada di dalam kereta cepat menuju ke Osaka, Tokyo. Guys, sekarang sudah ada di Shinagawa Station. Ada saya juga di sini. Ini ibu dari Manado, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Allah Papua. Bagian depan itu. Ya. Oke. Jempolnya. Nah.